Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dulur-dulur Kang Maja channel semuanya, Kang Maja mau berbagi cerita sedikit tentang pengalaman-pengalaman dulu ya, khususnya untuk yang kerja di kuli bangunan. Dulu saya pernah terjadi pengalaman seperti halnya ada orang datang ke tempat kerjaan, dua orang, yang satu orang umur 35-an, yang satunya udah tua sekitar 40 lebih, mau ke 50 lah kayaknya. Nah, orang tersebut awalnya dia meminta tolong agar untuk menawarkan sebuah handphone ya, Samsung apa gitu lupa. Nah, dia membuka harga sekitaran 1.400.000. Lalu waktu itu saya tidak memegang uang. Nah, berhubung 1.400.000 itu nggak ada, saya mempunyai 650-an kurang lebih. Nah, kata orang dua itu, ya udah nggak apa-apa, tetapi handphone saya yang merek Acer dulu juga diambil sama dia, tuker tambah lah intinya, uang 650 sama handphone saya. Nah, setelah itu oke lah, deal, karena dia bilang dia lagi butuh uang, katanya buat store motor ya. Nah, untuk teman-teman semuanya, walaupun itu dia meminta tolong untuk store motor segala macem, jangan dulu percaya. Nah, di situ saya nggak berpikir negatif apa-apa, wong kita mau niat nolong kok. Akhirnya uang yang saya punya sebesar 650, akhirnya saya kasihkan sama dia, sama handphone saya juga. Nah, sebelum saya ambil HP-nya, otomatis saya cek dulu kebenaran original HP Samsung tersebut. Nah, ternyata bagus ya. Setelah saya cek HP, terus HP-nya dikembaliin sama orang dua tersebut, saya ngambil uang. Nah, setelah itu HP-nya yang dia sakuin dia kasih ke saya. Setelah dikasih ke saya, nah saya nggak cek lagi tuh teman-teman, jadi langsung nggak berpikiran, intinya nggak berpikiran negatif lah, saking percayanya, saking ya yang namanya sesama orang yang nggak punya, saya juga ngerasain itu, apalagi dia berdalih untuk biaya store motor bulan sekarang itu kata dia. Nah, setelah dikasih, saya juga handphone yang Samsung itu saya sakuin juga, nggak cek lagi. Nah, setelah kita bersalaman deal, ada yang orang yang tua itu
teman si yang menjual HP itu, dia orang Sunda. Sebelum dia pergi, orang yang tua itu dia beberapa kali minta maaf ya sama saya. Aduh Kang, hapunten pisan katanya, hapunten pisan. Dia beberapa kali, kalau nggak salah adalah 3 kali dia meminta maaf ya. Nah cuman saya nggak ngeh. Oh iya Pak, kata saya tuh, nggak apa-apa, udah ya, yang namanya kita saling menolong lah. Nah setelah motor itu kabur dengan kecepatan yang nggak lazim lah, kayak orang ketakutan. Nah di situ saya bahagia karena saya juga butuh HP juga kan, buat anak di rumah. Nah setelah itu loh, saya cek kok HP-nya nggak nyala gitu. Nah sekitar itu saya terima HP itu sekitar jam 2 sorean, lagi kerja lah sama teman. Kata teman, Mang, udah cas aja dulu katanya, barangkali baterainya itu lowbat katanya. Oh iya ya katanya. Pas saya colokin, saya cas, loh kok nggak nyala juga gitu. Nah kata temen, waduh, jangan-jangan Mang katanya. Lah jangan-jangan apa, kata saya. Itu pasti udah cabut aja dulu katanya, takutnya perasaan saya bener katanya. Nah setelah itu saya cabut HP-nya, terus casingnya dibongkar. Alhasil dalamnya itu besi yang ditempel ke casing, sehingga terasa ya seperti HP beneran, agak berat lah. Di situ saya diem, Masya Allah, saya kok niat nolongin orang, bener-bener kok orang tega ya berbuat seperti itu. Sedangkan lah di situ saya, perasaan saya itu campur aduk lah. Nah setelah HP itu kita bongkar berdua, akhirnya saya memutuskan ke teman saya yang menjadi connect, kamu terusin ya, ini tinggal kok tembokan, tinggal di haciannya itu tinggal digosok doang. Lah mamangnya mau kemana? Udah, kamu gak usah tahu, itu urusan saya. Nah setelah saya pergi ke kamar untuk mandi, setelah saya mandi, saya sembahyang, meminta sembahyang sunnah, terus meminta petunjuk sama Allah. Jikalau uang sama handphone saya masih ada rezekinya saya, tolong ya Allah, kembalikanlah hak itu, kalau memang itu masih hak saya. Nah setelah saya zikir beberapa ratus kali ya, adalah zikirnya dulu. Nah terus saya mendapatkan sebuah, bukan bisikan ya, tapi lebih ke hati nurani saya. Hati nurani saya bilang seperti ini, kamu pergi, intinya keluarlah
dari proyek ini. Nah, terus saya bilang sama hati saya, sama diri saya sendiri itu, ya Laya pergi kemana? Kamu pergi ke belakang kantor wali kota Jakarta Selatan. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari proyek. Saya keluarlah dengan berjalan kaki, tidak membawa uang sepeser pun dari kerjaan saya ke belakang kantor wali kota, sekitar kurang lebih 30 menitan. Nah, di situ saya duduk pas pinggir, di situ ada teras, ada gang kecil. Kalau nggak salah itu Jalan Nipah. Dulu itu di situ ada Padepokan Kipranalewu. Nah, saya pas duduk di depan Padepokan tapi agak pinggiran. Di situ ada teras rumah orang ya. Saya duduk di situ sambil rokokan. Habis 3 batang rokok, saya lagi ya sambil berzikir lah. Nah, saya kaget pas muka saya turun ke bawah, ada motor nyamperin saya. Terus dia ngomong, saya juga belum ngelihat mukanya ya, masih muka saya itu, mata saya pandangan masih ke bawah. Nah, terus motor tersebut berhenti di depan saya. Dia bilang, "Kang," katanya, "saya lagi butuh duit nih. Saya mau jual HP buat store motor," katanya. Nah, di situ saya langsung ingat kejadian jam 2 itu waktu orang ketemu sama orang tersebut sekitar jam 4-an ya. Nah, di situ saya kaget. Nah, nggak pikir apa-apa, handphone tersebut yang dia tawarkan saya langsung sakuin. Habis disakuin, saya langsung berdiri, ngegebrak belum ngegebrak kepala motornya dia, belum. Dia ngomong, "Lah, lo siapa? Habis saya berdiri itu ngegebrak kepala motornya dia sambil bilang juga, "Lo siapa?" Yang mudanya, tapi yang tua itu dominan dia lebih bengong, menatap muka saya itu kayak heran. Mungkin inget ya sama saya kalau yang tua, karena waktu ngejual HP-nya juga, nawarin HP-nya juga, yang tua itu lebih lama ngobrol sama saya, jadi inget mungkin. Nah, kalau yang muda, setelah HP sama uang saya, ya awalnya mereka itu nggak mau mengembalikan uang saya sama HP saya, dengan berdalih uangnya nggak ada, sama HP-nya udah dia jual. Cuman saya nggak begitu percaya aja. Nah, HP yang dia punya itu masih saya pegang, masih saya sakuin, dan saya pun nggak mengembalikan HP tersebut. Nah, setelah dengan sedikit paksaan, "Ya udah," katanya, "awas," kata yang muda itu sama yang tua. Dia buka jok, itu di dalam jok motor itu uangnya udah banyak, udah banyak banget ya teman-teman. Ya mungkin udah ada berapa jutaan yang dia tipu. Nah, yang akhirnya 650, uang saya itu kan yang 600-nya itu kan cepean, terus yang 50. Nah, dia kembaliin dengan uang yang udah 50 ribuan, tapi uangnya itu kayak ya uang baru lah. Mungkin ada orang yang ketipu sama
ngambil uang ke ATM atau gimana gitu, soalnya uangnya itu baru. Nah, saya tengok ke dalam jok, dia pas buka jok itu ya memang banyak uangnya, udah banyak. HP saya pun ada di dalam joknya tersebut sama casanya juga. Nah, di situ tutup, motornya ditutup lagi, terus dipegang sama yang tua. Yang tua itu udah kabur duluan ke pertigaan gang yang mau masuk ke Jalan Nipah Padepokan Kiprana Lewu tersebut. Nah, di situ karena janji saya ya, nazar saya pada Tuhan, jikalau HP sama uang saya itu kembali ketemu sama orangnya yang nipu tersebut, saya nggak bakalan mukul. Nah, di situ saya ingat nazar saya. Setelah ketemu, dia mau mukul pun tangan saya dikebelakangin. Silakan Kang, kata saya. Kalau mau pukul ayo. Saya nggak bakalan ngelawan kok, kan. Sambil pasang muka kan ke dianya itu. Soalnya yang muda itu ngebet banget, udah pasang kuda-kuda kan, mau mukul saya juga kan. Nah, setelah itu saya jalan lagi, dia ngejar lagi, yang mudanya itu dia mau mukul lagi, saya berbalik badan lagi, tapi tetap tangan saya itu ke belakang. Akhirnya udah beberapa kali ya, lebih dari 3 kali seperti itu kan udah kelewatan batas. Bukan saya nggak ini ke nazar ya, udah kelewat batas. Akhirnya saya cuma ngomong begini, ya udah sok, kalau sampean mau mukul ayo cepetan mukul, tapi lebih dari 7 kali sampean mukul ke saya, sampean yang dihabisin sama saya. Nah, di situ dia langsung nunjuk muka saya kan, dia bilang mau matiin saya. Silakan, kata saya, nggak usah nanti. Kalau memang sampean mau matiin saya sekarang aja, nggak usah nanti, kata saya. Bukan saya sombong ya, tadinya cuman ngegebrak doang. Nah, di situ alhamdulillah saya ke pinggir gedung wali kota. Di situ ada bajai, saya naik bajai ya ke kerjaan lagi. Yang tadinya pas ke belakang kantor wali kota itu Jalan Nipah dekat Padepokan, bukan dekat lagi ya, samping Padepokan Kiprana Lewu. Jalan kaki sampai situ, pulangnya naik bajai karena capek, kejauhan. Nah, udah jam berapa ya, sekitar jam 5:30 kalau nggak salah saya nyampe kerjaan. Karena kan lamanya itu setelah uang sama HP-nya itu dikembaliin kan ya, banyak tragedi yang nggak enak, jadi lama. Nah, udah sampai proyek lagi, terus kawan-kawan pada nyamperin, gimana mang, katanya, HP-nya udah sama uangnya udah balik. Alhamdulillah, kata saya udah ketemu lagi sama orangnya. Di mana? Belakang kantor wali kota, sampingnya Padepokan Kiprana Lewu. Saya ketemu di situ, anehnya, kata saya, karena hati saya itu nunjuknya ke situ. Nah, di situ udah bercakap-cakap ya, banyak pertanyaan dari teman-teman ya. Untuk saya ke teman-teman juga sekedar ngasih tahu, jangan sampai kalau ada orang yang meminta tolong seperti itu lagi atau berdalih apapun itu, jangan langsung percaya. Berhati-hatilah, berwaspadalah. Bukan kita berpandangan negatif sama orang lain, bukan. Cuman kalau kira ada mencurigakan ya, kita wajiblah berhati-hati, teliti, jangan langsung main percaya.
halnya seperti saya dulu. Nah, disinilah terjadinya seperti apa yang saya alamin dulu. Jangan sampai sama temen-temen kuli bangunan ataupun apapun kerjaan kalian di sana, kalau ada orang seperti itu, waspada itu lebih baik. Kecuali orang yang minta-minta itu beda lagi. Kalau ini kan orang yang berdalih menjual HP untuk bayar untuk cicilan store motor dia. Ya, alhamdulillah lah. Di sini bisa menjadi suatu pelajaran agar teman-teman semua, untuk diri saya juga, untuk kedepannya itu lebih waspada, lebih berhati-hati. Sekian cerita atau pengalaman dari saya. Semoga teman-teman di sana mendengarkan pengalaman saya menjadi suatu pembelajaran dan bermanfaat. Dan sekian, terima kasih ya untuk yang sudah subscribe channel saya, like, komen. Mudah-mudahan kalian di sana dimudahkan, dilancarkan segala urusan, sehat dan panjang umur untuk kalian di sana. Jangan lupa juga yang belum subscribe untuk channel Kang Maja, subscribe, like, komen, dan share. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.